Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal sejak pemuda itu masih kecil. Nama pemuda itu adalah Jaka Tarub. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu, kenapa? Tidak apa-apa nak, ibu hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih nak, ibu cukup kuat untuk melakukan semua ini. Tidak apa-apa ibu, biar Jaka saja yang menyelesaikan. Ibu bangga memiliki anak seperti kamu nak. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Nak, hari sudah mulai petang. Kita akhiri ya pekerjaan hari ini. Oh iya bu, ayo kita pulang. Setelah sampai di rumah, Jaka Tarub dan ibunya beristirahat dan duduk bersama, seperti keluarga pada umumnya. Jaka Tarub dan ibunya melakukan perbincangan ringan layaknya ibu dan anak. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ibu lihat kamu sudah dewasa. Sudah sepantasnya kamu menikah. Ada seorang wanita yang dipercaya. Segeralah menikahi ibu. Lagi pula, aku tidak ingin menikah. Terus, kalau ibu sudah tiada, siapa yang akan mengurusnya? Jangan bicara seperti itu. Ibu rasa ibu sudah hilang. Ada yang berbeda dari ini. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Jaka Tarub di rumah. Ibu cuma membersihkan semuanya. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Ibu hanya tidak ingin kamu kehilangan waktu berpikir. Terima kasih. Ya nak, sama-sama. Sepertinya ibu tidak bisa pergi untuk bertani hari ini. Tidak apa-apa, biar saya saja yang melakukannya. Saya pergi dulu ya. Ya nak, hati-hati. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jaka Tarub segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tak menyurutkan semangat Jaka Tarub untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya yang sedang lemah di rumah. Saat perjalanan menuju ke sawah, ada wanita yang mengikutinya. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring sakit di teras. Saat itu juga ada Laras yang tengah menangis di samping ibu Jaka Tarub. Assalamualaikum. Hah? Ada apa ini? Ibumu Kang Jaka. Ibu? Ibu kenapa? Dengarkan Jaka ibu. Maafkan ibu nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti. Jaka Tarub menyesal telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Seharusnya dia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Hingga suatu hari Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Pada suatu ketika, hiduplah 7 bidadari yang hidup dengan bahagia. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada, atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan.
Di waktu yang sama, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Ada 7 wanita cantik. Mungkin salah satu dari mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju danau. Di tepi danau itu, Jaka Tarub menemukan selendang-selendang yang tergeletak dan berserakan. Jaka Tarub menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di danau. Jaka Tarub memilih dan mencuri salah satu selendang, kemudian menyembunyikannya. Selendangku tidak ada, aku tidak bisa kembali tanpa selendang itu. Bagaimana ini padahal tadi selendang-selendangku berada di dekat selendang? Aku sudah mencoba mencari selendang Nawang Wulan, tapi tak menemukan. Iya, aku juga sudah mencoba mencarinya, tapi apa yang harus kita lakukan, Kak? Tidak bisa kita simpan dari sini, maafkan kami. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami harus segera pulang, Nawang Wulan. Lihat, jangan, ini semakin berat. Keenam bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa kamu menangis? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kehilangan tanpa selendang itu. Sayangan, bagi kamu seorang jodoh. Tak usah takut. Aku tidak akan menyakaimu. Jika kamu sendirian, lebih baik kamu tinggal bersama. Benarkah? Ya, kamu bisa bersama yang kau mau. Apa lagi? Terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Namaku Nawang Wulan. Nama bulan, nama yang bagus. Namaku Jaka. Nawang Wulan merasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jaka Tarub menuju rumah Jaka Tarub. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada lagi orang selain Jaka Tarub yang mau membantunya karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke kahitnya. Kakak-kakak Nawang Wulan merasa takut untuk menghadap ayah dan ibunya karena mereka tahu bahwa ayah dan ibu akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa Nawang Wulan. Maafkan kami, Ayah. Jadi apa yang kita harus lakukan?
Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain, hingga sebuah rasa muncul di antara mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka, yang tak lain adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Kamu harus membantuku untuk mendapatkan Jaka. Baik, aku akan membantumu. Tapi apa imbalannya untuk? Sebagai imbalannya, kamu akan kubantu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Baik, aku setuju. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Mereka berusaha menghasut Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Nawang Wulan, apakah kau juga merasa bahwa Jaka Tarub mencintai seseorang wanita selain engkau? Tidak mungkin. Jaka Tarub punya mencintaiku. Memang siapa wanita yang kau maksud itu, Laras? Wanita itu adalah aku. Jangan tinggi hati, Laras. Jaka Tarub punya mencintaiku. Nawang Wulan langsung menuju rumah dan menemui Jaka Tarub yang baru saja pulang dari ladang untuk meminta keterangan tentang apa yang telah dibicarakan oleh Laras. Jaka Tarub, Ada apa, Nawang Wulan? apakah kau mencintai seorang wanita, Jaka Tarub? Kamu bicara apa, Nawang Wulan? Apakah kau mencintaiku, Jaka Tarub? Iya, aku mencintaimu. Tapi Laras bilang kau telah mencintainya. Dengarkan aku. Aku telah lama mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Jika kamu masih tidak percaya, ayo menikah denganku. Apa kamu mau menikah denganku? Ya, aku mau, Jaka Tarub. Usaha Laras dan Arya untuk memisahkan Jaka Tarub dan Nawang Wulan gagal. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawang Asih. Setelah Nawang Asih sudah beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai muncul, sedangkan Arya terus menghasut Jaka Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Apakah kamu tidak curiga kepada istrimu selama ini? Apa maksudmu? Bukankah selama ini kamu dilarang untuk membuka bakul untuk menanak nasi? Ya, itu memang benar, tapi apa masalahnya? Apakah kamu tidak curiga selama ini beras yang ada di lumbungmu tidak digunakan atau seolah-olah tidak habis? Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rupanya kau sudah pulang. Iya, Dinda. Memangnya ada apa? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa, Dinda? Tolong jagakan api ini, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah, Dinda. Tapi aku harus ingat, aku tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Tenang saja, Dinda. Aku tidak akan lupa dengan janji aku. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Ternyata Dinda selama ini memasak dengan setangkai padi. Pantas saja padi di rumah masih banyak. Nawang Wulan tiba-tiba datang dari sungai setelah selesai mencuci pakaian. Sedang apakah kau, Akang? Akang tidak sedang apa-apa. Akang mau pergi ke ladang sebentar. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah, Nawang Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya, Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta anaknya. Jaka Tarub, teganya kau membohongiku selama ini. Ternyata kau yang mencuri selendangku. Maafkan aku, Dinda Nawang Wulan. Aku
aku mengaku salah. Kau memang salah Jaka Tarub, tinggal di bumi ini sendiri tanpa aku. Tapi bagaimana dengan anak kita? Uruslah mereka sendiri. Aku tidak yakin aku bisa mengurusnya. Aku yakin kau bisa. Dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan Nawang Asih mengikhlaskan Nawang Wulan untuk kembali pulang ke Kahyangan. Setelah beberapa bulan, Nawang Wulan kembali ke Mayapada untuk menemui anaknya. Ibu, iya anakku. Apakah ibu akan kembali lagi? Tidak anakku. Kenapa Bu? Karena tempat ibu bukan di sini. Apa Dinda mau pergi ke Kahyangan lagi? Iya Kang. Lantas bagaimana kalau kami merindukan Dinda? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian. Kalau begitu, hati-hati. Ibu, kenapa? Kayak darung. Cuma di video ya. Kiyo. Nangis lu kayak saya ujian. Kok aku gak guyu. Sayang. Hei, ibu, rumah. Laras ingin. Yo ayo. Diguyu ame. Saya mau bilang jangan tak. Tutor nangis. Hei, gili-gili kesalahanmu kon pas muring-muring nang ibumu. Ibumu kan Jaka. Ini perjaka. Maafkan semua kesalahan ibu nak, ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu, carilah pendamping hidupmu. Maafkan ibu nak, Maafkan kesalahan ibu nak. maafkan kesalahan ibu. Duh kok Ayo, minta maaf Permintaan ibu? terakhir ibu, untuk permintaan terakhir ibu mau kamu mencari pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu. Nah yo, ya wes turun ke rumah. Ini foto-foto tak keblak das mulu ka. Ayo lah. Kak Salan bisa Nawang Wulan. Ayo Kang Jaka. Ya apa aku nangis? Lah